Saat itu, mungkin aku memang belum seberuntung teman-temannya. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena banyak sekali momen saat itu aku hanya bisa memandangi dia dari jauh. Aku memang terlalu terobsesi untuk bisa dekat sama dia, untuk bisa selalu berada di dekat dia. Tapi di satu sisi, aku gak tahu apakah dia nyaman ketika berada dengan aku atau justru sebaliknya. Saat itu, aku masih berada di rumahnya dia. Kalian tahu, saat itu aku senang sekali. Karena kenapa? Karena saat itu hanya aku dan dia saja yang ada di rumah itu. Aku tidak melupakan setiap detik. Pandangan aku hanya tertuju pada wajahnya dia. Dan semua apa yang dia lakukan sangat sempurna. Kalau dibilang stres atau aku terlalu gila untuk memandangi orang yang aku terlalu gila. Gila karena cinta dalam diam. Mungkin itu yang cocok untuk menggambarkan bagaimana kondisi aku pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, aku pun latihan sama Aji waktu itu. Aku belum mengenal betul bagaimana karakter dia, karena yang aku tahu, dia adalah orang yang paling sempurna di mataku. Saat itu dia menawari aku untuk makan, tapi aku menolaknya. Karena kenapa? Karena aku masih malu untuk melakukan itu semua. Bergeser kita ke arah depan. Saat itu kita memutuskan untuk latihannya di depan. Di depan teras. Posisinya pas banget di depan rumah. Saat itu motornya terparkir di sebelah kiri. Dia duduk di atas motor, sedangkan aku duduk di atas sofa. Bukan sofa, tapi bangku yang digunakan untuk tamu yang kalau misalkan mau singgah di rumahnya dia. Saat itu memang sepi, rumah tidak ada siapa-siapa. Bapak dan ibunya lagi sibuk kerja, sedangkan kakaknya juga belum pulang kayaknya. Saat itu hanya aku dan dia berada di rumah itu. Dia memang tidak bisa basa-basi, kayak masih terlalu tegang, atau dia juga canggung. Entahlah, perasaan aku aja seperti itu. Aku haus banget waktu itu, jujur haus banget. Meskipun pada saat itu ibunya menyuruhku untuk makan di rumah, dan saat itu kita juga dibeliin makanan dari pasar waktu itu. Tapi aku malu untuk makannya. Kenapa? Karena Kak Haji pada saat itu tidak menawarkan aku untuk kayak bukan menawarkan, lebih kayak dia gak makan tapi dia nawarin gitu loh. Kayak gimana? Aku gak bisa kalau kayak gitu. Aku tuh harus makan bareng.
Kayak dia memulai duluan baru aku mau berani untuk ambil. Tapi saat itu dia cuma ngomong, dimakan aja makanannya. Kamu kalau misalkan haus, ambil aja minumnya. Anggap aja di rumah sendiri. Memang pada saat itu mungkin kita berdua doang. Dan itu adalah kali pertama aku main ke rumahnya dia. Jadi aku harus jaim dong. Aku gak mau bikin bikin dia itu ilfeel sama aku dengan tingkah aku yang memalukan. Atau aku juga gak mau mikir kalau misalkan nanti dia tidak mau lagi ngajak aku main ke rumah karena tingkah aku yang tidak sopan. Seperti itu. Jadi tuh bener-bener kayak aku ngejaga sikap aku di rumahnya dia. Setengah jam berlalu, aku belum menemukan lagu yang cocok untuk dinyanyikan. Dia memberikan aku referensi lagu yang mungkin bisa cocok untuk suara aku pada saat itu. Aku nyanyiin, aku coba, tapi tetap aja nggak masuk ke jiwa aku gitu loh. Aku pengen menyanyikan lagu kayak pesannya itu tersampaikan kepada penonton, dan ini adalah spesial untuk Kak Aji juga sebenarnya. Tapi dia tidak tahu kalau misalkan lagu yang aku ciptakan ini, lagu yang akan aku nyanyikan ini bukan aku yang ciptain ya, tapi salah satu lagu favorit aku juga. Dan aku tuh pengen nyanyiin lagu ini, tapi aku belum hafal. Sedangkan yang akan menggiring atau yang akan menemani aku nanti dengan musiknya yaitu Kak Aji, karena dia pakai gitar nanti. Sebenarnya bisa aja aku nanti latihan dengan guru seni budaya aku. Di sekolahan juga ada guru sainbut. Guru sainbut itu nanti dia juga punya gitar listrik, dan gitar itu bisa membantu kita untuk bernyanyi lebih bagus seperti itu. Tapi aku pengennya diiringi oleh Kak Aji gitu, karena lagu ini spesial banget buat Kak Aji gitu. Terus hari itu aku benar-benar tidak menemukan lagu yang cocok saat itu ya. Di hari pertama kita latihan kayak benar-benar aku sangat menikmati momen itu. Aku sangat menikmati momen berdua dengan Kak Aji, walaupun pada saat itu aku belum bisa menemukan lagu yang pas untuk aku. Sampai pada akhirnya Kak Aji itu bilang kayak, ya udah, kamu tentukan dulu lagu yang pas untuk kamu. Terus kamu sering-sering dengerin radio, atau kamu sering dengerin webcam dan lain sebagainya. Karena pada saat itu radio memang sangat familiar untuk kita. Dan dia pada saat itu mungkin menyarankan aku untuk dengerin radio, karena TV di rumah aku tuh kayak acara musiknya kan cuman acara-acara TV yang kayak nggak begitu banyak acara musik gitu loh. Jadi tuh aku kalaupun beli kaset CD gitu lah kan, DVD aku nggak ada. Aku nggak punya DVD, sedangkan rumahnya dia tuh ada. Terus aku menyarankan untuk ini, Kak, gimana kalau misalkan aku beli VCD, aku beli kaset, tapi nanti diputarin di rumahnya kakak gitu. Terus kata dia, boleh aja, kamu mau beli kapan? Nanti kamu kabarin aja kalau misalkan kamu udah beli, terus nanti bolehlah diputarin di sini, karena di kamar juga ada sih VCD, nanti kasetnya diputar di situ aja. Terus kata dia, kenapa kamu nggak beli kaset buat radio aja? Karena kan di kaset radio juga bisa. Terus aku bilang, radio aku tuh nggak bisa untuk kaset gitu loh. Jadi kayak cuman radio doang gitu loh. Kasetnya itu udah nggak bisa keputar gitulah. Radionya udah lama juga sih sebenarnya, dari turun temurun nenek aku gitu. Jadi udah nggak bisa. Terus kata dia, ya udah nggak apa-apa kalau kayak gitu. Terus selesai dari situ, keesokan harinya aku rasa ketika sehari kemarin itu aku udah main deket sama dia, aku berpikir bahwasanya aku lebih leluasa gitu loh deket sama dia gitu. Aku jadi lebih santai, aku jadi lebih kayak seru aja gitu loh kalau misalkan ketemu sama dia gitu kan. Tapi nyatanya enggak. Oh iya, aku lupa. Jadi kemarin itu masih di rumahnya dia itu, kita belum selesai latihan nih, tiba-tiba ada temennya dia yang ngejemput dia, ngajak dia untuk main keluar saat itu. Dan posisinya di situ tuh aku lagi kayak milih-milih lagu gitu lah, mana ya lagu yang pas kayak gitu kan. Terus dia masih megang gitar, terus tiba-tiba teman-temannya datang, kayak 2 motor gitu datang.
ayo main kayak gitu kan. Tiba-tiba langsung manggil dan mereka tuh gak menghiraukan ada aku di situ. Ayolah main, keluar, ngapain di rumah gitu kan. Kata Haji, mau kemana kita? Ayolah tempat biasa nongkrong. Terus kata dia gini, lu ngapain? Enggak ngapa-ngapain, gitaran aja. Ayolah cabut gitu kan. Bentar, gue ganti baju dulu. Nah kebetulan pada saat itu memang dia belum ganti baju. Bajunya masih baju pakai seragam sekolah kayak gitu kan. Nah di situ tuh aku tertunduk malu karena memang aku kayak nggak dianggap di situ loh. Teman-temannya juga kayak nggak nanyain aku, terus juga kayak ya udah kayak biasa aja gitu loh, kayak dianggap orang-orang yang nggak penting gitu lah di situ. Selesai ganti baju, aku jadi melihat sorot mukanya Kak Aji pada saat itu yang seneng banget dijemput sama temennya. Terus dia kan pakai baju hitam, kaos hitam lagi, celana pendek, dan kulitnya dia itu kan bersih banget ya, kulitnya bersih, terus pakai parfum, terus dia langsung dompetnya dimasukin ke dalam kantong paling belakang, terus gitarnya ditaruhin ke dalam lagi, pintunya dikunci, terus dia bilang kayak gini, Dek, nanti kita latihan lagi ya, kalau sekarang kayaknya ini udah waktunya untuk keluar gitu kan. Jadi teman-teman kakak udah jemput, nggak apa-apa kan kamu ditinggal? Kakak mau pergi ya? Iya, soalnya mereka udah pada jemput tadi. Sebenarnya kakak lupa bilang sama kamu kalau misalkan saya mau pergi keluar gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. Aku habis ini langsung pulang aja. Barang-barang kamu masih ada di dalam nggak? Nggak ada kak, ini tas aku ada di sini. Ya udah kalau gitu kita pergi dulu ya. Dah, aku ditinggal, terus aku langsung beres-beres kayak kertas yang tadi aku tulis-tulis, judul lagu-lagu apa yang mau aku cari. Terus aku langsung sandang tas aku, pakai sepatu aku, terus habis itu pulang. Dia udah pergi sama teman-temannya, sedangkan aku tinggal sendiri jalan kaki. Terus aku nggak sedih sih sebenarnya, aku nggak gimana juga, karena memang aku udah biasa seperti itu, udah biasa dicuekin sama dia gitu kan, dan dia juga udah punya kehidupan sama temen-temennya gitulah. Jadi aku nggak mau mengganggu kenyamanannya dia juga. Yang penting pada saat itu waktu dia beberapa jam sama aku gitu. Aku lupa banget makanan tadi itu nggak dimasukin ke dalam, dan aku tuh ingetnya pas sudah mau nyampe rumah. Jadi tuh makanannya kayaknya di makanan kucing atau dimakan sama anjing gitu kan, jadi nggak tahu. Terus sudah lah kan sampai di rumah, aku langsung istirahat, terus bantuin bapak aku lagi marit kayu, terus kayu bakar ya. Terus habis itu barulah aktivitas malam aku seperti biasa gitu kan, main ke tempat Fajar, terus kita ngaji bareng. Terus habis itu aku cerita-cerita di rumahnya Bian, karena si Fajar itu waktu itu nggak bisa, kayak kalau udah nyampe di warung dia nggak bisa lagi dibawa ke luar gitu, ibaratnya dia udah bantuin orang tuanya gitu kan. Nah terus akhirnya aku pulang tapi ke arah rumahnya Bian dulu. Aku cerita lah sama si Bian kan, Bian lu ada ini nggak, ada referensi lagu nggak buat gua gitu kan. Terus kata dia, lu mau ngapain, mau ikut lomba di mana? Enggak sih, nggak lomba, cuman ikut pensi aja sih di sekolahan gitu. Lah cuma pensi doang, lu mau nyanyiin lagu apa gitu kan. Terus kagak tahu juga sih emang suara gue tuh ini cocoknya sama lagu apa. Ya tergantung sih lu mau sukanya lagu apa kayak gitu kan. Terus dikasih tahu tuh sama Bian kan, nih ada beberapa lagu nih gitu kan. Nah kebetulan dia juga suka gitar, jadi sebenarnya tuh backupan aku adalah si Bian ini gitu. Kalau misalkan Kaji nggak bisa ngelatih aku, ya aku dilatih sama si Bian gitu, atau aku latihannya bareng sama Bian gitu, nyanyi bareng gitulah. Terus dikasih tahu tuh sama Bian, nih lagu ini coba lu nyanyiin kayak gitu kan. Terus sampai jam setengah 9 malam aku ngeliat bapak aku lewat di depan rumahnya Bian, mau ke warungnya si Fajar. Akhirnya saat itu aku ajak si Bian ini untuk main ke warungnya Fajar, bawa gitarnya dia gitu. Terus kata Bian,
Tapi sebentar aja ya, gue nggak bisa lama-lama karena besok kan masih sekolah gitu, jadi nggak boleh lama-lama. Paling setengah 11 itu udah nyampe rumah lagi gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku, Bian sama bapak aku tuh pergilah ke warung, ke tempatnya Fajar. Nah di situ tuh mulai tuh kan kita bertiga, aku sama Fajar duduk lagi bareng. Terus dia bilang, lo nggak jadi pulang deh? Kagak jadi, orang bapak ke warung. Ya udah gue ngikut aja, ntar pulang bareng sama dia gitu. Oh ya udah di sini gitu kan. Nah dia tuh lagi bikinin teh telur. Kalian tau lah ya, minuman favorit aku dulu pas zamannya tinggal di kampung. Itu tuh teh telur buatan mamahnya Fajar, itu enak banget. Aku tuh suka banget teh telur karena itu adalah minuman khas dari Sumatera Barat dan aku suka banget itu. Dan saat itu si Fajar lagi bikin itu untuk dirinya sendiri gitu loh, jadi nanti aku bisa nebeng minum bareng sama dia kayak gitu. Terus Bian mesen mie goreng, waktu itu dia mesen mie goreng, terus dia juga makan, nawarin ke aku juga, tapi aku enggak soalnya aku udah makan nasi tadi. Terus udah deh, dari jam 10 sampai jam setengah 11 aku bertiga sama mereka duduk di pinggir warung itu, ngobrolin apa aja yang random, pokoknya yang seru-seru. Terus gak lama kemudian udah mau pulang, bapak aku tuh nyuruh aku pulang karena udah malam kan. Bapak aku juga pulangnya nanti paling jam 12-an gitu, ketika warung udah tutup baru pulang. Nah setelah itu nyampe di rumah, aku langsung nyiapin alat dan bahan buat besok sekolah. Buku-buku ataupun PR yang belum selesai aku kerjain dulu sebelum tidur. Terus udah deh, besokan paginya itu kan aku berangkat lagi sekolah seperti biasa. Aku bareng sama si Daniel karena kebetulan aku pakai sepeda gitu. Jadi awalnya jalan kaki bareng sama adik-adik aku, bareng sama teman-teman aku juga. Tapi nantinya kepisah ketika aku berkunjung ke rumahnya Daniel, mau ngambil sepeda aku di sana. Jadi sepeda aku tuh aku taruh di sana gitu dari Senin sampai hari Sabtu. Nah hari Sabtunya itu tuh pas mau pulang sekolah, kan Sabtu itu biasanya sekolahnya setengah hari gitu sampai jam 12 atau sampai jam 1. Nah barulah tuh nanti sepeda itu aku bawa pulang untuk main di hari Minggu gitu kan. Nah terus udah kan, kita sampailah di sekolahan. Si Daniel kan cerita-cerita tentang ngapain aja dia kemarin. Terus pokoknya selama perjalanan itu tuh seru banget. Daniel tuh termasuk anak yang hyperaktif juga. Dia tuh menceritakan semuanya sama aku. Dan meskipun pada saat di sekolahan kita tuh bener-bener kayak orang gak kenal, atau aku tuh jarang banget deket sama dia gitu di sekolahan, karena dia juga punya temen, dia punya circle-nya sendiri, sedangkan aku juga punya. Jadi kalau di luar sekolah aku bareng sama Daniel, tapi kalau di dalam sekolah aku nggak bareng sama dia gitu, jarang gitu bareng sama dia gitu. Terus sampai di kelas itu kan aku disambut dengan senyuman manisnya Rido yang sangat menjengkelkan menurut aku. Karena kenapa? Pasti dia dengan senyumnya itu tuh punya niat yang tidak baik. Kenapa? Karena dia pasti pengen nyontek tugas aku. Dulu aku tuh bener-bener kayak, ya udahlah, karena Ridwan ini adalah sahabat aku di kelas. Dia juga yang suka ngebelain aku. Kalau misalkan aku lagi ada masalah atau apa, dia suka ngebelain aku gitu deh ibaratnya. Jadi tidak apa-apa dia mau menyontek atau dia mau minta tolong diajarin sama aku dan lain sebagainya, ya udah aku iyain aja kayak gitu. Terus saat itu aku kan lagi di dalam kelas. Terus gak lama kemudian aku menoleh ke arah jendela di samping kiri kelas aku. Itu tuh aku ngelihat ada beberapa orang yang lewat gitu kan. Tapi nggak yang kayak gimana. Artinya kayak aku nggak begitu tertarik gitu loh untuk melihat gitu. Meskipun di sana itu siswa-siswinya emang good looking sih menurut aku, cewek cowoknya cakep-cakep semua. Aku doang sih yang buluk, nggak ada bercanda. Terus aku ngeliat Kak Aji itu. Kak Aji sendirian sih, dia lagi sendirian. Aku nggak tahu sih dia lagi nyari temennya atau dia emang lagi pengen sendiri aja gitu kan. Terus dia lagi duduk di atas di tangga yang paling atas. Jadi tuh kayak, kan sekolahan aku tuh kayak letter U, terus tingkat 2. Nah, dia itu duduk di tangga paling atas. Jadi kalau misalkan kita lewat di bawah, kita bisa ngelihat si Kak Aji ini. Kebetulan kelas aku memang di bawah, kelas Kak Aji itu di atas. Iya, kelasnya dia itu di atas. Jadi dia tuh kadang suka bolak-balik gitulah. Jadi kelihatan lah sama aku kalau lagi di kelas.
Terus aku sengaja untuk pergi ke toilet. Sebenarnya nggak ngapa-ngapain, ke toilet juga nggak pengen kencing, nggak pengen apa gitu, cuman pengen caper aja gitu sama Kak Aji. Caper aja, pengen dinotis sama dia, pengen disapa sama dia gitu. Tapi tidak. Semua itu tidak terjadi ternyata. Aku lewat sama dia tuh sampai 2 kali ya. Awalnya masuk ke toilet, ngelihat dia. Pas udah keluar dari toilet, dia masih di tempat yang sama, tapi dia nggak notice aku. Padahal dia ngelihat ke arah aku, tapi nggak nyapa, nggak apa gitu kan. Ya udahlah, akhirnya aku yang berbaik hati, yang langsung kayak, ngapain Kak gitu kan, negur lah. Enggak ngapa-ngapain, lagi nungguin teman. Enggak juga, lagi ngeliatin kondisi kelas aja sih. Oh, mau ditemenin nggak? Nggak usah, kamu pikirin aja lagu kamu yang kemarin, cocoknya yang mana. Iya Kak, lagi cari-cari informasi tentang lagu. Jangan lama-lama ya, kalau misalkan lama-lama nanti saya nggak bisa ngelatih gitu. Ya kamu mau gak mau latihan sendiri. Iya Kak, nanti kamu tinggal bilang sama saya aja kuncinya apa, terus nanti kamu lagunya apa. Iya, hari ini sih kayaknya saya mau nyari informasi tentang lagu. Ya udah deh Kak, saya mau balik ke kelas dulu. Ya udah. Sebenarnya sih nggak tega ninggalin dia sendiri di situ. Padahal dia sih emang nggak butuh aku juga sih saat itu. Tapi ya udahlah, aku balik ke kelas dengan perasaannya kayak, aduh, kenapa sih aku tinggalin dia? Kan dia lagi sendiri. Momen sendirinya itu tuh agak susah loh. Dia selalu bareng sama teman-temannya, sedangkan pas dia sendiri tuh jarang banget. Akhirnya aku balik lagi, tapi balik laginya itu tuh nggak kelihatan sama dia kalau aku tuh balik lagi. Aku berada di belakang pohon paling besar. Pohon beringin, aku nggak tahu sih sekarang pohon itu masih ada atau enggak. Jadi aku agak ada di situ di belakang pohon beringin itu sambil mandangin mukanya dia gitu, sambil mandangin dia dari kejauhan. Terus aku bikin surat gitu, kayak kata-kata puitis gimana gitu. Karena dulu tuh aku emang kayak seneng nulis juga. Beberapa tulisan aku tuh kadang suka dipajang di mading, puisi aku atau kalimat-kalimat puitis. Pokoknya banyak lah. Dan dulu tuh sempat juga aku disuruh sama guru untuk bikin pidato, terus bikin puisi, terus dilombain juga. Pokoknya tuh karya tulis aku tuh banyak sih dipakai untuk beberapa acara lomba, walaupun pada saat itu bukan aku yang ikut gitu. Jadi tuh aku doang yang, maksudnya kayak udah dikasih kesempatan untuk yang lain untuk ikut lomba, tapi aku yang ngajarin, tapi aku yang ngasih tahu untuk gimana cara nulisannya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah terus di belakang pohon itu aku berdiri sendiri, terus aku kayak ngegambar mukanya dia. Tapi ngegambarnya itu gak bagus. Aku memang gak jago gambar. Aku gak ngejago gambar, tapi aku jago bikin tulisan kayak gitu. Jadi seolah-olah gambarnya dia itu tuh aku bikin. Terus aku bikinin kalimat-kalimat indah tentang dia. Dan aku tuh bener-bener kayak sangat-sangat excited banget gitu loh ketika melihat dia gitu. Aku bikin kalimat itu kurang lebih seperti ini ya. Kala pagi menyapa diri. Aku tidak tahu apakah kamu menyadari. Di sini hati ini selalu berbisik. Apakah di sana juga merasakan rindu? Aku tahu ini mungkin berat untuk aku ungkapkan. Tapi yakinlah, semua kata cinta akan tertuju padamu. Entah sampai kapan semua ini akan berakhir. Aku tidak tahu. Semakin hari, semakin aku pandangi, semakin kuat pula rasa keinginan aku untuk memilikimu. Kamu adalah orang yang pertama kali aku cintai. Tidak semua orang tahu
tentang kamu dan aku. Kurang lebih seperti itu kata-katanya waktu itu. Aku bikin kalimat itu setiap hari. Setiap hari. Kertas itu, diari itu, aku simpan. Dan aku selalu tulis setiap aku lihat dia. Karena setiap lihat dia, selalu ada aja kata-kata cinta yang akan aku tulis. Kayak dia tuh semenarik itu. Di jam istirahat tiba, saat itu aku gak bawa uang jajan. Karena aku lupa banget semalam gak minta sama orang tua aku. Ketika berangkat, aku kan pakai sepeda ya. Jadi aku gak tahu ternyata di kantong aku gak ada uang saku. Terus ditambah lagi aku tadi sarapan doang di rumah. Dan otomatis ketika udah nyampe di sekolahan, aku gak bisa beli jajan di kantin. Terus aku juga gak ada makanan lagi di rumah yang dibawa dari rumah. Akhirnya pada saat itu aku memutuskan untuk pergi ke perpus saja. Karena teman-teman aku pasti pada jajan dong. Pada makan di kantin, pada makan di kelas, pada makan di depan kelas, atau pada nongkrong-nongkrong di taman sekolah, atau pada di luar pekarangan sekolah. Banyak banget jajanan pada saat itu. Namun karena aku emang sadar, aku gak minta-minta juga sih. Aku juga gak mau dikasihani. Dulu pernah waktu aku SD. Itu tuh aku memang uang jajan kan dulu sedikit ya. Kayak 1.500 atau 2.000. Nah kalau misalkan sedikit jajannya, biasanya aku tuh mau aja disuruh-suruh sama teman-teman aku yang punya uang jajan banyak. Jadi kayak deh lo beliin ini gua dong, beliin ke kantin dong, nanti lebihnya buat lo. Kan lumayan. Dia beli jajan 3.000 misalkan. Nah sisa 2.000. Ya udah 2.000 itu buat aku. Nah 2.000 itu biasanya 1 hari jajan aku di sekolahan. Kan lumayan kan kalau aku kumpulin. Nah dulu aku bisnisnya itu. Terus kadang-kadang aku juga ngejualin buah-buahan. Dari rumah aku bawa buah-buahan. Terus kayak misalkan jambu air, jambu biji, rambutan, atau manggis kalau lagi musim. Terus aku bawa ke sekolahan. Terus aku nanti jualin di kelas. Nah anehnya saat itu tuh teman-teman aku tuh suka aja gitu loh. Suka ngebeli dan mereka tuh suka nawar gitu. Kayak misalkan 1.000 3 ya, atau 1.000 2 ya gitu. Jadi ya udahlah, karena memang teman-teman aku kasihin aja, walaupun aku pada saat itu agak susah untuk ngambil buahnya. Oke, kita kembali lagi ke zaman SMA. Kalau zaman SD nanti aku ceritanya di cerita Fajar ya. Oke, setelah itu aku kan di perpus sendirian aja sih. Dan saat itu mungkin teman-teman aku yang biasanya jajan ke kantin bareng sama aku atau jajan ke luar beli somai bareng sama aku, itu mereka pasti nyariin kan, kayak loh si Ade mana gitu kan. Akhirnya mereka tuh nyariin aku ke perpus. Sampailah di satu tempat dimana pada saat itu perpus lagi sepi banget. Cuman ada aku sama penjaga perpus dan 1 orang lagi aku nggak kenal. Kayaknya sih anak anak kelas 10. Terus tiba-tiba si Rido, si Chandra sama si Ari itu pada manggilin aku di luar. Tapi manggilinnya tuh kayak, "Dek, Adek, sini," gitu kan. "Sini, lu ngapain di situ? Lu nggak jajan?" Kayak gitu kan. Enggak, aku pakai bahasa isyarat karena di perpus itu nggak boleh berisik kan. Aku pakai bahasa isyarat kayak, "Enggak, aku nggak jajan, aku di perpus aja." Terus kata dia, "Kenapa?" Pakai bahasa isyarat juga, cuman aku ngerti. "Kenapa?" kata dia gitu. "Aku nggak bawa uang jajan," gitu. "Ya udah, ini ada," gitu kan. "Ini ada uang." Terus kata dia, "Ayo sini bareng sama kita," gitu kan. Akhirnya aku malu-malu tapi mau, karena emang aku lapar juga waktu itu kan. Terus kita jalan itu kan berempat, kan bertiga tuh teman aku yang jemput aku. Berjalanlah kita berempat.
Terus dia ngomong kayak gini nih, ngelewatin kelas, bukan ngelewatin rombongan teman-temannya Kak Aji pas di kantin. Lo kenapa sih kalau misalkan gak ada apa-apa tuh ngomong aja, kata si Chandra gitu kan. Kalau lo nggak bawa uang jajan, bilang aja sama kita, nanti kita juga jajanin kok. Lagian juga lo kan juga suka ngasih kita, kadang ngasih kita sarapan, kadang kita dikasih buah-buahan juga. Pokoknya masakan ibu lo juga dikasih ke kita. Ya masa lo kalau misalkan nggak ada uang jajan kita biarin kayak gitu kan, kata si Chandra. Itu emang baik banget dulu. Terus kataku, nggak apa-apa, orang aku juga tadi udah makan kok, bilang kayak gitu. Nah lagi ngomongin kayak gitu kan, teman-teman aku tuh ngomongnya emang ceplos aja gitu kan, kedengeran sama Kak Aji. Dengar lah, Kak Aji itu dengar, cuma dia diem aja sih, dia diem. Kalau emang aku tuh pada saat itu malu ke kantin karena emang nggak bawa jajan gitu, nggak bawa uang jajan. Terus, tadi lu beneran udah sarapan? Udah, bener ya? Iya udah bener, udah sarapan kok tadi. Udah lu nih jajan gitu kan. Ini kita jajan bareng aja gitu, pakai uang kita gitu. Nah waktu itu aku dibeliin es bonbon. Terus aku juga dibeliin apa namanya tuh, coklat pepaya. Jadi pepaya itu tuh dilumurin coklat dan dingin. Itu tuh enak banget. Aku suka banget tapi harganya mahal, 1.500 waktu itu. Nah sepotongnya itu 1.500. Nah aku dikasih itu sama teman aku. Terus sama cemilan-cemilan kayak keripik-keripik apa gitu, yang pedes-pedes kayak gitu. Udah kita makan-makan bareng-bareng itu. Terus aku dibeliin ciki dong sama si Chandra ini. Kata dia, lu mau ciki ini enggak? Katanya sih ciki ini bisa ada hadiah di dalamnya kalau misalkan kita beruntung. Ada uangnya sih katanya. Emang iya? Iya nih buat lu aja, tadi gue udah nyoba tapi nggak dapet, kata si itu. Ya udah lu pilih aja deh yang mana gitu kan, siapa tahu tangan lu beruntung, kata si Chandra. Ya udah tuh kan, aku pilih lah satu jajanan itu, aku pilih lah satu jajanan. Sehingga pada saat itu kepilih lah yang ada uangnya. Jadi pas buka dapat uang 10.000. Gimana nggak seneng coba? Tadi aku dikasih uang 4.000 sama teman-teman aku, sehingga pas aku dikasih jajanan lagi yang ada hadiahnya, aku malah dapat uang 10.000. Aku seneng banget dong. Di kantin aku langsung teriak-teriak kayak, aku gue dapet gitu kan, gue dapet uang 10.000. Kata dia, tuh kan bener, beruntung tangan lu gitu kan. Ini uang tadi yang gue pakai buat jajan gue kembaliin lagi. Kagak usah, lu ngapain kembaliin duit kita, itu emang buat lu. Ya udah nggak apa-apa, lu itu buat lu aja, disimpan aja buat besok buat jajan. Kalau emang nggak ada uang jajan, pakai uang ini deh, kata si Chandra gitu. Bener nih, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu kan, disimpan aja, kita masih ada uang kok. Seneng banget dong aku. Makanya tuh walaupun dia tuh kadang suka jahil, kadang suka bikin emosi, tapi dia juga bikin happy juga gitu kan. Terharu dong aku waktu itu. Terus aku sambil ngobrol kayak gitu tuh, sambil ngomong kayak gitu terus suka ngeliatin Kak Aji sama temen-temennya gitu kan. Terus Kak Aji ngomong, mana coba lihat, emang tadi kamu dapat hadiahnya dari mana gitu. Yang hadiah dari ini Kak, dari ciki-ciki ini. Coba lihat. Iya. Lu pada mau nggak gue beliin jajanan ini tuh, tapi lu ambilin? Boleh, kata teman-temannya dia gitu. Jadi Kak Aji tuh traktir temannya untuk beliin itu. Nah aku sebenarnya pengen ditraktir juga kan, tapi nggak mau, maksudnya nggak mau ngemis-ngemis minta juga ditraktir kan. Terus aku bilang, ya udah yuk kita ke kelas aja yuk. Terus Kak Aji sama teman-temannya masih di kantin tuh. Aku langsung balik dong. Aku langsung balik kayak ya udah cuek aja gitu loh sama Kak Aji gitu, sama teman-temannya. Terus setelah itu sampai di kelas, kita kan belajar seperti biasa. Kembalilah si Kak Aji ini sama teman-temannya, karena kelasnya dia tuh ngelewatin kelas aku. Dia kan di lantai 2 nih, jadi dia ngelewatin kelas aku. Nah terus aku bisa ngeliat dia tuh dari kejauhan dari kelas aku gitu. Awalnya sih memang aku kadang suka eye contact gitu loh sama dia tuh, kayak tiba-tiba saling lihat-lihatan, tapi kadang-kadang juga enggak gitu. Nah tapi pas hari itu tiba-tiba banget nih, dia kan kedengeran lagi tuh kan langkah kakinya mereka itu untuk naik ke lantai 2 gitu kan. Aku otomatis menyiapkan diri untuk ngelihat dia gitu kan, ngelihat dia dari kelas aku gitu kan. Tiba-tiba pas banget dia itu juga notice ngelihat ke arah aku, ngelihat ke kelas aku gitu kan. Aku senyum dong, aku senyum kayak Kak kayak gitu kan. Nggak dibalas senyum. Aku nggak tahu sih, mungkin karena dia nggak sadar kalau misalkan aku sapa dia, atau dia juga nggak ngelihat aku mungkin. Tapi aku rasa dia ngelihat deh, orang dia ngelihat ke arah aku kok.
Aku senyum kan kak, kayak gitu kan. Dia diem aja, dia cuek, dia nggak senyumin aku. Terus dia langsung naik ke kelasnya dia. Sedih dong, gimana sih dicuekin sama cowok yang kita suka gitu kan. Aku keluarin lagi deh kertas aku bikin lagi deh kata-kata yang tentang temanya tentang kesedihan kayak gitu. Aku kalau dulu itu bikin di diary gitu kan, kalau sekarang mungkin bikin story kali ya, bikin story, oh aku lagi sedih banget nih karena ini karena itu gitu kan. Tapi kalau dulu kalau kita sedih langsung bikin di kertas diary kita gitu. Aku bikin sedih tuh kayak kenapa dia cuekin aku, kenapa ya, kayak gitu gitulah pokoknya aku tuh sefeminim itu jadi cowok dulu, kayak sensitif banget perasaan aku. Dicuekin dikit aku langsung kayak gini, tapi kalau misalkan disapa dikit aku langsung kegirangan kayak gitu. Udah deh, hari itu bener-bener kayak naninu banget rasanya. Terus pas pulangnya juga nih, ini lucu nih, pas pulangnya itu kan aku bareng sama Daniel, jadi itu otomatis di parkiran sepeda sama parkiran motor itu kan gak jauh bedanya gitu, dekat-dekatan. Aku duduk lah di sepeda aku sambil nungguin si Daniel keluar dari kelasnya, karena kita beda kelas, terus juga kita waktu keluarnya juga beda kayaknya sama gurunya. Terus aku kurang lebih 15 menit untuk nungguin si Daniel doang keluar dari kelasnya. Terus aku ngeliat Kak Aji ini keluar sendirian dari kelasnya, gak sama teman-temannya, tapi dia sendirian. Dengan gagahnya gitulah kan, jalan tegap, jalan, aduh cowok banget, cowok maco banget lah pokoknya nggak dibuat-buat gitu loh. Emang dia tuh laki banget lah ibaratnya. Dia jalan aja tuh ganteng banget, apalagi jalan ganteng, dia itu duduk juga ganteng, dia ketawa-ketawa juga ganteng gitu loh. Muka jeleknya kapan gitu loh, nggak ada. Hype-nya dia kayaknya nggak ada deh pas zaman SMA. Kalau aku banyak kayaknya. Nah terus aku seneng banget dong, tapi aku pura-pura kayak gimana sih, pura-pura nggak terlalu fokus ngelihat dia gitu. Tapi padahal di dalam hati aku tuh kayak aduh lama-lamain dong dia di sini, lamain dong dia di parkiran kayak gitu kan. Terus dia ngelewatin aku, lewatin aku. Di situ tuh bener-bener kayak kecium banget parfumnya dia, kayak dia tubuhnya tuh wangi terus. Walaupun udah berkeringat, walaupun udah siang, udah kena panas matahari. Kalau teman-teman aku kan ada yang bau kelek, ada bau matahari, bau apa gitu kan. Tapi kalau dia enggak, walaupun keringetan, tapi tetap wangi gitu loh. Aduh, aku mau negor tapi takutnya dicuekin lagi gitu kan. Jadi ya udah, pada saat itu aku biarin dia sampai selesai. Terus, Kak, kenapa? Latihan lagi kapan? Kamu udah ada lagunya belum? Udah ada. Lagu apa? Sebentar. Ini Kak. Ya udah, kalau udah ada lagunya, ntar saya cari waktu dulu yang tepat ya. Kalau hari Sabtu gimana? Kita kan setengah hari doang sekolahnya. Nanti kamu ke rumah saya aja hari Sabtu. Bener Kak? Iya. Nanti saya tunggu ya di rumah. Makasih ya Kak. Iya sama-sama. Saya duluan ya. Sebenarnya gimana ya? Dia itu cuek, tapi kalau diajak ngobrol baik gitu loh. Aneh memang. Tapi aku cinta. Gimana dong?